Striker baru Persib cuma main 1 jam. Bojan Hodak, dia bagus 35 menit saja, setelah itu kelelahan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak menanggapi permainan perdana striker anyarnya, Mailson 5 dalam laga perdana BRI Liga 1 2024/2025 kontra PSBS Biak di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Dalam laga yang berakhir 4-1 untuk Persib itu, Mailson 5 mendapat kepercayaan menjadi starter. Namun, ia diberi kesempatan bermain 59 menit dan digantikan Matteo Kocijan. Meski bermain 59 menit, Bojan Hodak mengaku cukup puas dengan debut Mailson 5 yang baru merasakan kompetisi sepak bola di Indonesia. Pelatih Persib asal Kroasia itu yakin penampilan Mailson 5 akan semakin bagus. Dia terlihat bagus di 35 menit awal, tapi setelah itu dia mulai melambat dan kelelahan. Jelas Bojan Hodak di lapangan Jabar, Arca Manik, Bandung, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Saat kelelahan dia jadi mulai melakukan kesalahan. Tapi di 35 menit awal bermain dengan bagus dan saya senang terhadapnya, lanjut Bojan Hodak. Namun yang pasti, kualitas Mailson 5 diakui Bojan Hodak tidak diragukan lagi. Terlebih lagi sambung Bojan, pemain asal Belanda itu bisa bermain di beberapa posisi. Ya, dia bisa bermain di beberapa posisi penyerangan. Itulah alasannya kami mendatangkannya, imbuh pelatih Persib asal Kroasia ini. Sementara itu, Mailson 5 sangat terkesan dalam debutnya bersama Persib Bandung, walaupun hanya bermain 59 menit. Apalagi menurutnya kehadiran supporter di Stadion Jalak Harupat menambah motivasi saat bertanding. Ya, supporter luar biasa ketika pertandingan, kadang kami bisa mendengar mereka berteriak dan itu bisa kami rasakan bagaimana keriuhan yang mereka buat, terutama setelah pertandingan. Rasanya luar biasa untuk pertama kalinya, ucap Mailson 5. Bahkan 5 tidak merasa ada kendala dengan cuaca di tanah air. Meskipun ada perbedaan dengan negaranya, Belanda. Menurutnya, di Belanda lebih banyak hujan dan lebih dingin dan saat ini sedang musim panas. Tapi kedua orang tua saya juga berasal dari Tanjung Verde, jadi saya bisa cukup menyesuaikannya. Memang cukup panas, tapi saya lebih suka cuaca hangat ketimbang dingin, tutur 5. Di sisi lain, 5 mengaku sebelum gabung ke Persib tidak melakukan komunikasi dengan pemain Persib yang juga berasal dari Belanda, seperti Nick Kuiper dan Mark Klok, meski tahu ada beberapa pemain yang berasal dari Belanda berkarir di Liga Indonesia. Sejujurnya sebelum saya menandatangani kontrak, saya tidak bicara dengan banyak orang, begitu pula dengan pemain di klub. Saya mendapat banyak informasi dari orang-orang yang membawa ke klub ini, jadi itu cukup bagi saya, ucap 5. Tapi saat saya tiba, tentu saya bicara dengan Mark dan Nick, mereka banyak membantu saya, bicara mengenai klub dan banyak hal, dan itu bagus, tambah 5 sambil mengakhiri. 3 pemain asing Persib Bandung bisa dinaturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Berhubung sudah 5 tahun di Indonesia, apakah 3 pemain asing Persib Bandung ini yakni Ciro Alvis, David Da Silva dan Nick Kuiper bisa dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan memperkuat timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Menurut peraturan pasal 9 UU Kewarganegaraan, seseorang bisa diajukan menjadi WNI jika memenuhi beberapa syarat. Beberapa syarat diantaranya telah berusia 18 tahun,
sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Jika dihitung-hitung, David da Silva, Ciro Alves dan Nick Kuiper sudah tinggal di Indonesia sejak 2019, yang itu berarti mereka menetap di tanah air selama 5 tahun. Namun, jika mengacu kepada regulasi yang ada, ketiganya belum bisa dinaturalisasi menjadi WNI. Penyebabnya karena dalam 5 tahun ini, mereka masih bepergian ke luar negeri alias pulang ke kampung halamannya di masa libur kompetisi. Karena itu, jika ingin memenuhi syarat, mereka harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun lagi sehingga meraih persyaratan 10 tahun tidak berturut-turut. Masih hangat dalam ingatan ketika Christian Gonzalez tidak pulang ke Uruguay saat sang ayah meninggal dunia. Alasannya agar top skor Liga Indonesia sepanjang masa itu mendapatkan status WNI dengan syarat 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Balik ke Ciro Alves, David da Silva dan Nick Kuiper. Jikapun mereka memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi saat ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin takkan mau memproses mereka. Jika dihitung-hitung, David da Silva, Ciro Alves dan Nick Kuiper sudah tinggal di Indonesia sejak 2019, yang itu berarti mereka menetap di tanah air selama 5 tahun. Namun, jika mengacu kepada regulasi yang ada, ketiganya belum bisa dinaturalisasi menjadi WNI. Penyebabnya karena dalam 5 tahun ini, mereka masih bepergian ke luar negeri alias pulang ke kampung halamannya di masa libur kompetisi. Karena itu, jika ingin memenuhi syarat, mereka harus tinggal di Indonesia selama 5 tahun lagi sehingga meraih persyaratan 10 tahun tidak berturut-turut. Masih hangat dalam ingatan ketika Christian Gonzalez tidak pulang ke Uruguay saat sang ayah meninggal dunia. Alasannya agar top skor Liga Indonesia sepanjang masa itu mendapatkan status WNI dengan syarat 5 tahun berturut-turut tinggal di Indonesia. Balik ke Ciro Alves, David da Silva dan Nick Kuiper. Jikapun mereka memenuhi persyaratan untuk dinaturalisasi saat ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong dijamin takkan mau memproses mereka. Debut mengesankan Mailson 5 di mata Bojan Hodak. Persib Bandung membuka pekan pertama Liga 1 Indonesia dengan penampilan yang mengesankan. Maung Bandung sukses menggasak tim promosi PSBS Biak dengan skor 4-1. Kemenangan Persib di laga pembuka Liga 1 juga menjadi debut untuk salah satu pemain barunya, Mailson 5, merumput selama 59 menit. Pemain berpaspor Cape Verde bisa langsung nyetel dengan skema taktik yang dipasang pelatih Bojan Hodak. Kehadiran 5 di lini tengah Persib juga menambah kedalaman skuad Maung Bandung. Pemain dengan gaya versatil ini bisa langsung nyetel meskipun punya posisi inti sebagai penyerang sayap. Dia bisa bermain di beberapa posisi penyerangan. Itulah alasannya kami mendatangkannya, kata Bojan Hodak, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Meski tampil sesuai harapan, Bojan menilai masih ada kelemahan dalam stamina Mailson 5. Sebab, pemain bernomor punggung 94 itu hanya bisa fokus selama 35 menit selama pertandingan berlangsung. Dia terlihat bagus di 35 menit awal, tapi setelah itu dia mulai melambat dan kelelahan, ucapnya. Berdasarkan catatan lapangbola.com, Mailson 5 mendapat rating 7,4 selama bermain 59 menit. 5 mencatatkan 13 umpan sukses dan beberapa kali ikut mengancam gawang PSBS Biak. Saat kelelahan dia jadi mulai melakukan kesalahan. Tapi di 35 menit awal bermain dengan bagus dan saya senang terhadapnya, pungkas Bojan. Manuver kejutan Persib Bandung Winger Kans digaet Pangeran Biru untuk gantikan Febri Haryadi. Persib Bandung berpotensi membuat manuver kejutan dengan menggaet winger lokal untuk menggantikan Febri Haryadi. Diketahui, Febri Haryadi mengalami cedera saat memperkuat Persib Bandung di Piala Presiden 2024.
Tepatnya, winger asli Bandung itu mengalami cedera saat laga kontra Persis Solo. Kala itu ia berhadapan 1-1 dengan penjaga gawang Persis Solo Muhammad Riyandi. Namun, akselerasinya demi menggapai bola malah membuatnya tersungkur. Febri kala itu langsung jatuh kesakitan dan diganti oleh David Da Silva pada menit ke-41. Dokter tim Persib Bandung, Raffi Gani buka suara terkait cedera yang dialami pemain yang kerap disapa Bow itu. Menurut Raffi, Febri cedera bukan karena benturan, tetapi beban berlebihan kepada lutut yang dipakainya untuk bertumpu. Ya, jadi termasuk automatic injury, jadi ada beban berlebihan dari badannya sendiri, katanya Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2024. Jadi tidak ada sentuhan atau benturan, terang Raffi. Ada posisi yang menyebabkan gaya atau beban bagian lutut kirinya berlebihan sehingga menyebabkan cedera, paparnya. Kondisi Febri Haryadi sempat disinggung Bojan Hodak beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan bahwa Febri Haryadi akan asben lama. Jadi tidak ada sentuhan atau benturan, terang Raffi. Ada posisi yang menyebabkan gaya atau beban bagian lutut kirinya berlebihan sehingga menyebabkan cedera, paparnya. Kondisi Febri Haryadi sempat disinggung Bojan Hodak beberapa waktu lalu. Ia menyebutkan bahwa Febri Haryadi akan asben lama. Dia tidak bisa bermain untuk jangka panjang, dia tak bisa bermain selama beberapa bulan, kata Bojan Hodak. Hingga kini, pihak Persib Bandung belum buka suara terakit rumor mendatangkan winger itu. Cederanya Febri Haryadi membuat kedalaman lini sayap Persib Bandung berkurang. Seperti yang diketahui, Persib Bandung hanya memiliki 5 pemain sayap. Di antaranya, Ciro Alvis, Ferdiansyah, Rian Kurnia, Febri Haryadi dan Mailson 5. Sementara itu, baru-baru ini muncul sebuah rumor bahwa Persib Bandung akan mendatangkan 1 pemain lagi. Rumor itu muncul dari unggahan akun Instagram yang membahas rumor transfer Liga Indonesia, @transfernews_FT, Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Kala itu akun tersebut menjawab pertanyaan warganet yang menanyakan pergerakan transfer Persib Bandung. Akun itu menyebutkan bahwa Persib Bandung kemungkinan akan mendatangkan winger lokal. Persib Bandung, nyari winger lokal paling vote, tulis akun tersebut. Tampaknya wajar jika Persib Bandung mendatangkan penyerang sayap lokal untuk musim 2024-2025. Besar kemungkinan winger lokal yang rencananya ingin didatangkan Persib Bandung itu untuk menggantikan peran Febri Haryadi yang disebut akan absen lama karena cedera. Selain itu, bisa jadi Persib Bandung masih belum puas dengan skuad yang dimilikinya untuk musim 2024-2025. Padahal Persib Bandung memiliki skuad yang cukup mengerikan untuk musim 2024-2025. Hampir semua lini di Persib Bandung dihuni oleh pemain bintang dan kenyang pengalaman. Apalagi, Persib Bandung sudah memenuhi kuota asingnya untuk musim 2024-2025. PSBS Biak adalah satu di antara tim yang sudah merasakan kengerian Persib Bandung di Liga 1 2024-2025. PSBS Biak dihajar Persib Bandung dengan skor 1-4 di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Jumat, tanggal 9 Agustus tahun 2024. Menarik dinantikan, apakah Persib Bandung akan mendatangkan pemain berposisi winger lagi untuk musim 2024-2025. Mengingat bursa transfer awal musim 2024-2025 ditutup pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Kabar buruk, Persib Bandung kehilangan Mark Klok usai alami cedera. Kabar buruk harus diterima pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, usai menyelesaikan laga perdana Liga 1 2024-2025 dengan baik, sebab ia dipastikan kehilangan salah satu pemain andalannya, yakni Mark Klok karena sang gelandang mengalami cedera. Mark Klok bahkan terlihat merasakan nyeri saat menjalani latihan di Stadion Arca Manik Bandung, Senin,
tanggal 12 Agustus tahun 2024, sehingga sang kapten Persib Bandung ini tak bisa melanjutkan program latihan sampai tuntas. Dokter Persib, Muhammad Rafi Gani mengatakan Mark Klok merasakan nyeri di bagian betisnya, namun pihaknya belum bisa membeberkan secara rinci mengenai cedera yang dialami pemainnya itu. Kita akan observasi dalam 1-2 hari ini, kata Rafi usai latihan, dikutip Senin, tanggal 12 Agustus tahun 2024. Rafi memastikan cedera yang dialami Mark Klok ini sudah lama dirasakan, tepatnya terjadi sejak game internal sebagai salah satu persiapan menghadapi PSBS Biak. Bahkan saat menang 4-1 atas PSBS Biak, di laga perdana Liga 1 2024/2025, Mark Klok juga kembali keluhkan hal yang sama, sehingga ia digantikan di menit ke-80 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada tanggal 9 Agustus tahun 2024. Tapi ternyata saat latihan ada terasa lagi, mudah-mudahan bukan cedera serius, harapnya. Sebelumnya, Persib sudah kehilangan seorang winger, Febri Haryadi. Pemilik nomor punggung 13 itu harus beristirahat selama 6 bulan akibat mengalami cedera ligamen kolateral lateral, LCL, dan anterior cruciate ligamen, ACL. Sempat hilang tanpa kabar, gelandang Persib Bandung Abdul Aziz diam-diam didaftarkan Persis Solo. Gelandang Persib Bandung, Abdul Aziz Lutfi Akbar baru-baru ini menuai sorotan setelah menghilang tanpa kabar. Abdul Aziz mendadak hilang dari skuad Maung Bandung. Hal itu terlihat dari absennya sang pemain dalam 2 kali sesi latihan Persib Bandung. Sebelumnya, nama mantan kapten tim sepak bola PON Jawa Barat itu santer dikabarkan bakal hengkang. Minimnya menit bermain yang didapat Abdul Aziz di Persib Bandung diduga menjadi alasan kuat ex-pemain futsal tersebut harus meninggalkan Persib. Teka-teki keberadaan pria dengan nama lengkap Abdul Aziz Lutfi Akbar itu akhirnya terkuak. Didaftarkan sebagai salah satu pemain Laskar Sambernyawa untuk Liga 1 2024/2025. Dilansir dari laman resmi operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru, LIB, terselip nama Abdul Aziz sebagai pemain Persis Solo. Nampaknya, nama tersebut baru muncul dalam daftar pemain yang didaftarkan klub di situs resmi PT LIB beberapa waktu lalu. Mengingat, jauh sebelum laga perdana Persis Solo vs PSM Makassar yang digelar tanggal 10 Agustus tahun 2024 kemarin, tidak ada nama Abdul Aziz dalam skuad Persis Solo. Sementara itu, hingga berita ini ditulis, manajemen Persis Solo terlihat belum mengumumkan kedatangan gelandang asal Kota Kembang tersebut. Jika Abdul Aziz benar-benar bakal memperkuat Persis Solo di Liga 1 musim ini, besar kemungkinan sang pemain dipinjamkan Maung Bandung ke Laskar Sambernyawa. Pasalnya, sang pemain hingga kini masih terikat kontrak dengan Persib Bandung hingga tahun 2026. Diduga kuat kerap diparkir dan tidak menjadi pilihan pelatih Bojan Hodak, membuat sang pemain memilih meninggalkan Persib Bandung. Jadi tim juara, Bojan Hodak berpesan pada STY, pemainnya layak dicoba. Pengamat sepak bola, Roni Anwari mengungkapkan terkait pesan khusus Bojan Hodak untuk pelatih ketua Timnas Indonesia, Sintayong. Seperti diketahui, saat ini Sintayong telah berada di Indonesia dan bersiap untuk mempersiapkan laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Untuk itu, pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mempunyai pesan khusus kepada Sintayong. Menurut Bojan Hodak, pemain-pemain Persib ini sudah banyak yang bisa masuk timnas dan memang sudah layak, ungkap Roni, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024. Seperti diketahui, pemain Persib pun sebetulnya merupakan langganan pemanggilan timnas Indonesia. Ada Dimas Drajat, Adam Alis, Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansyah. Menurut Roni bahkan jika diperlukan 3 pemain asing Persib ini bisa dinaturalisasi jika kedua belah pihak setuju.
Bahkan jika diperlukan sekali, ada 3 pemain asing yang bisa dinaturalisasi, seperti Ciro Alves, David da Silva, dan Nick Kuiper, kalau memang mau pemainnya, dan Sintayong juga berminat, paparnya. Selain timnas Indonesia, Persib juga memiliki andalan seperti Beckham Putra atau Robby Darwish yang bisa dipanggil untuk timnas U23. Dengan demikian, kata Roni, Bojan Hodak menekankan kepada Sintayong, sebagai tim juara, pemain Persib layak dicoba untuk masuk ke timnas Indonesia. Bojan Hodak agak menekankan sedikit kepada Sintayong, ini kita tim juara, pemain-pemainnya layak yang bisa masuk ke timnas, tandasnya. Jelang drawing Liga Champions Asia 2, striker ganas Persib ogah pikirkan lawan. Persib Bandung berada di pot 4 Liga Champions Asia 2, ACL 2, tim berjuluk Maung Bandung ini tergabung di pot terendah bersama Tampines Rovers, Singapura, Herb Cebu FC, Filipina, dan Eastern Hong Kong. Skuad Maung Bandung berada di pot terendah karena Indonesia menempati peringkat ke-28 kompetisi Asia. Dengan begitu, Persib akan menghadapi lawan-lawan kuat yang menghuni pot 3, 2 dan 1. Sementara itu, drawing atau undian AFC Champions League 2 akan berlangsung pada Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Penyerang Persib, David da Silva enggan memikirkan siapa lawan yang akan dihadapi di ACL 2. Dia memilih untuk fokus memberikan yang terbaik dalam pertandingan. Saya tidak memikirkan siapa lawan yang dihadapi. Saya hanya bermain dan ini bukan tugas saya. Tugas saya adalah untuk hadir, memberikan opsi kepada pelatih untuk menggunakan saya, kata David kepada wartawan. Pemain asal Brasil tersebut siap mengerahkan kemampuan terbaiknya dan membantu Persib Bandung meraih hasil positif. Untuk lawan, David menegaskan tidak peduli. Saya akan memberikan 100% kemampuan, siapa yang akan dihadapi, saya tidak memedulikannya, tegasnya. Bukan kali pertama Persib mentas di kompetisi Asia. Skuad Maung Bandung sempat berlaga di AFC Cup 2015 yang sekarang berubah menjadi ACL 2. Saat itu, Persib hanya sampai pada babak 16 besar. Tim kebanggaan Bobotoh ini tersingkir dari AFC Cup 2015 setelah kalah dari wakil Hong Kong Kichi dengan skor akhir 0-2.